Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, keutamaan Ramadan bisa diraih setiap muslim yang menjalani ibadah puasa wajib ini dengan ikhlas. Mereka yang berpuasa dengan tujuan supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala akan diganjar pahala besar. Seperti kita ketahui bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu, puasa Ramadan ini juga menjadi ibadah wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah puasa Ramadan ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah atau syahrun mubarakun. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Banyak kebaikan yang bisa didapatkan setiap muslim sebagai keberkahan di bulan Ramadan ini, baik itu keberkahan dunia ataupun keberkahan akhirat. Lantas apa saja keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini? Ada banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau syahadatain. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Lalu keutamaan yang kedua adalah amalan yang pahalanya tidak terbatas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian beliau menjelaskan mengenai hal ini bahwa barang siapa yang bermaksud melakukan suatu kebaikan namun tidak jadi mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya. Adapun jika dia sampai mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 lipat banyaknya. Barang siapa yang bermaksud buruk namun tidak mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia bermaksud buruk lalu mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah pahala besar bagi amalan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah sunnah. Barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kewajiban di bulan yang lain." Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya surga. Ramadan merupakan bulan tolong-menolong. Di dalamnya rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Keutamaan yang keempat, terdapat malam Lailatul Qadar. Terdapat malam Lailatul Qadar ini di salah satu malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar secara spesifik disebutkan langsung oleh Allah dalam firman-Nya, yang mana malam itu bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadr ayat 3, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr," bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kelima adalah waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat 3 waktu utama yang mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan, yaitu di waktu sahur, ketika berpuasa, dan waktu berbuka puasa. Lalu yang keenam, diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh adalah waktu para setan dibelenggu. Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang malam pertama bulan Ramadan, maka para setan dan jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup tanpa ada satu pintu pun yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka tanpa ada satu pintu pun yang ditutup. Dan ada seorang malaikat yang menyerukan, wahai orang yang mencari kebaikan, bersegeralah. Wahai orang yang akan melakukan keburukan, tahanlah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Yang kedelapan adalah golongan orang yang bergembira bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman yang berpuasa
adalah orang yang bergembira ketika kelak nanti bertemu Allah di akhirat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Allah mereka gembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, keutamaan bulan Ramadan adalah bau harum dari mulut orang berpuasa. Ya, di mana bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat nanti dibandingkan harumnya bau kasturi. Lalu yang ke-10, masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Royan, artinya puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri. Lalu tidak seorang pun yang dapat masuk dari pintu Ar-Royan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup sehingga tidak ada seorang lagi yang dapat memasukinya. Muttafaq alaih. Demikian beberapa keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan bagi orang-orang yang menjalani puasa serta amalan di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi salah satu orang yang masuk dalam golongan orang-orang beriman. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.